Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Guangdong, Tiongkok. Dalam beberapa hari terakhir, Provinsi Guangdong kembali diterpa bencana banjir besar yang memporak-porandakan berbagai wilayah. Musibah ini tidak hanya menyebabkan kepanikan luar biasa di tengah masyarakat, tapi juga memunculkan gelombang kritik tajam terhadap pemerintah yang dinilai gagal mengantisipasi, bahkan dianggap memperparah dampak bencana. Berikut alasan lengkap kondisi terkini, deretan fakta di lapangan, serta kontroversi yang menyelimuti penanganan banjir di Guangdong. Banjir mendadak di malam hari, warga tak siap menyelamatkan diri. Pada 4 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 waktu setempat, hujan deras tiba-tiba mengguyur distrik Tuanzhou dan Tingwu kota Caojing. Dalam hitungan menit, air meluap dan membanjiri berbagai wilayah, termasuk kampus Universitas Bisnis Caojing, Universitas Caojing, kawasan Pelingsan, hingga kawasan wisata Tingwusan. Air bah begitu kuat hingga menerobos lobi hotel, menyeret banyak orang ke tengah arus deras. Beberapa korban tewas tersetrum listrik, sementara yang lain masih berjuang menyelamatkan diri. Banjir juga menyebabkan gua-gua di perbukitan jebol, menghantam rumah-rumah warga. Di tengah malam yang gelap dan mencekam, warga hanya bisa bertahan semampunya sambil berharap air segera surut. Seorang warga tampak mencoba menenangkan diri di atas mobil yang sudah terendam. Banyak warga memilih berlari mencari tempat aman saat air surut, namun gelombang banjir terus datang silih berganti. Kebijakan pemerintah dinilai malah memperburuk situasi. Seperti bencana sebelumnya, pemerintah daerah turun ke lapangan dan menutup akses jalan di beberapa terowongan yang rawan. Namun langkah ini justru menuai kritik keras. Air berlumpur dari gunung malah mengalir deras ke kedua sisi, menghancurkan deretan toko dan usaha warga. Seorang pemilik toko menuturkan kekecewaannya. 2 toko saya dengan stok barang lebih dari 1 miliar rupiah, semua terendam. Seumur hidup baru kali ini mengalami bencana seperti ini. Kondisi kota pun semakin kacau, mobil-mobil terendam, suara klakson bersahutan tiada henti, dan pemandangan malam berubah menjadi kepanikan massal. Viral di media sosial tapi tak masuk trending. Menurut laporan Cimu News, sejak pagi hingga malam tanggal 4 Agustus 2025, hujan deras hingga ekstrim terus mengguyur Caojing dan sekitarnya. Banyak kawasan tergenang, toko-toko terendam, dan aktivitas lumpuh total. Anehnya di platform sosial seperti Weibo, musibah sebesar ini justru tak masuk trending topik nasional. Banyak netizen mempertanyakan mengapa banjir terparah dalam 100 tahun ini justru disembunyikan dari sorotan utama. Pemerintah Tiongkok dinilai tak benar-benar peduli pada rakyat yang kehilangan rumah dan harta benda. Banyak isu besar seperti ini dikunci dari pemberitaan utama, sementara isu-isu sepele justru dimunculkan ke permukaan. Tongguan dan Shenzhen, kota industri tak luput dari terjangan banjir. Keesokan harinya, 5 Agustus 2025, video-video viral menunjukkan kota Tongguan juga dikepung banjir semalam suntuk. Salah satu caption video bahkan menyindir, "Semalam masih baik-baik saja, pagi-pagi bangun sudah tak bisa keluar rumah." Bus kota terendam dan meski kondisi parah, banyak warga tetap memaksakan diri berangkat kerja. Para kurir makanan tetap mengantar pesanan di tengah genangan air. Potret kerasnya hidup rakyat Tiongkok yang harus menghadapi bencana tanpa perlindungan. Tongguan selama ini dikenal sebagai kota makmur, namun sistem drainasenya dinilai gagal total. Mobil-mobil pribadi dan kendaraan umum terendam. Warga merugi besar karena pemerintah tidak juga memperbaiki infrastruktur. Semuanya habis, bahkan tikus pun tak ada tempat berlindung. Keluh kesah satu warga. Kondisi serupa terjadi di Shenzhen. Pada 5 Agustus 2025, jalanan berubah jadi sungai, pabrik dan toko pakaian terendam, aktivitas ekonomi lumpuh. Pemerintah Shenzhen bahkan mengeluarkan peringatan merah untuk hujan deras yang terakhir kali terjadi pada 2018. Pelepasan air bendungan diam-diam, kebiasaan yang mengundang petaka. Yang mengejutkan, musibah banjir tahun ini juga dipicu oleh kebiasaan buruk pemerintah, pelepasan air bendungan tanpa peringatan. Di sepanjang Sungai Sima, 15 bendungan kecil di Tongguan sekaligus membuka pintu air di malam hari, menyebabkan kawasan industri, pabrik, hingga perumahan warga terendam habis-habisan. Park Xie, pemilik pabrik, kepada media asing menuturkan, "Semalam hujan deras, tiba-tiba bendungan-bendungan dibuka, semua banjir. 2 mobil saya tenggelam.
Saya baru sadar ketika air sudah naik setinggi badan. Puluhan juta rupiah lenyap, hasil kerja bertahun-tahun habis sudah. Pak Chen, pekerja pabrik di Fengkang, juga mengatakan, hujan deras mulai jam 3 pagi, tak ada info bendungan akan dibuka. Setengah 4 air sudah naik drastis, lantai 1 penuh lumpur, semua mobil terendam, tak ada tempat tidur lagi. Bahkan alarm banjir baru dinyalakan setelah listrik padam dan rumah sudah tergenang air, menambah kesan bahwa pemerintah sengaja mengorbankan rakyat. Banjir bukan sekadar musibah alam, tapi juga akibat kelalaian pemerintah. Musim hujan selalu menjadi momok di Tiongkok, namun yang paling memprihatinkan adalah kebiasaan pemerintah yang berulang kali melepaskan air bendungan tanpa peringatan, bahkan hingga dini hari. Tindakan ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk pengabaian terhadap keselamatan warga, bahkan disebut setara dengan mengorbankan nyawa rakyat. Sebuah video viral memperlihatkan seorang pejabat berkata, "Tidak mungkin pelepasan air bendungan diumumkan lebih dulu. Kalau diberitahu, rakyat pasti menuntut ganti rugi. Tapi kalau dilepas diam-diam, bisa diklaim sebagai bencana alam. Setelah itu, cukup berikan mie instan ke korban, mereka akan berterima kasih." Tragedi serupa berulang, pemerintah tak pernah belajar. Dari tragedi banjir Chengtao tahun 2021, Hebei 2023, hingga Guangdong kali ini, pola penanganan pemerintah selalu sama, abai, menutupi fakta, dan minim tanggung jawab. Bahkan ada laporan pemerintah mengirim pekerja untuk membobol tanggul di tengah malam, meski warga menolak keras. Akibatnya, desa-desa sekitar tenggelam dalam sekejap. Semua ini hanya demi menyelamatkan proyek mercusuar seperti Xiong'an dan kawasan prioritas lain, dengan mengorbankan wilayah-wilayah lain yang dianggap kurang penting. Ironisnya, Tiongkok adalah negara dengan bendungan terbanyak di dunia, lebih dari 80.000 unit, namun rakyatnya selalu jadi korban, baik saat musim kering maupun musim hujan. Rakyat Tiongkok mulai sadar, propaganda tak lagi menenangkan. Kini tindakan pelepasan air bendungan secara sembarangan terjadi di banyak daerah, tanpa mempertimbangkan keselamatan jiwa dan harta rakyat. Pemerintah terus menebar janji manis dan propaganda, namun di balik layar, mereka dinilai semakin dingin dan tak punya belas kasihan. Perlahan tapi pasti, rakyat mulai sadar bahwa air mata dan darah mereka selama ini hanyalah harga yang dianggap wajar oleh penguasa. Kesimpulan, banjir besar di Guangdong sekali lagi membuka mata publik akan lemahnya tanggap darurat dan minimnya kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil. Musibah ini menjadi potret buram penanganan bencana di Tiongkok, di mana nyawa manusia seolah tak lebih berharga dari proyek-proyek pemerintah. Tragedi demi tragedi pun terus berulang, sementara rakyat hanya bisa bertahan di tengah kepedihan dan keputusasaan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.